wabarakatuh. Hari ini saya akan mengunjungi kota Sungai Penuh, menemui seorang pelaku UMKM. Di tengah sibuknya orang-orang mencari pekerjaan, pemuda ini terjun ke dunia usaha. Mari kita saksikan dan kita temui pemuda ini di kota Sungai Penuh. Setelah beberapa jam melewati perjalanan dari Sumatera Barat menuju kota Sungai Penuh, kita sebentar lagi akan sampai di kotanya. Dan boleh kita lihat di bawah itu adalah kota Sungai Penuh. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan seorang pelaku UMKM, orang Sumatera Barat tapi buka usaha di kota Sungai Penuh. Sudah sampai di kota Sungai Penuh dan sebentar lagi kita akan menuju lokasi ya. Malam Mas Sandra. Iya, malam Mas. Maaf Mas telat, dari Sumatera Barat ke kota Sungai Penuh ini memakan waktu yang cukup panjang juga ternyata. Saya dari jam 5 tadi Mas sampai, sekarang udah siap Isa baru sampai. Ternyata nggak apa-apa Mas ya? Iya Mas. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Oke Mas, berdasarkan ini kemarin yang saya hubungi Mas, saya mau tahu nih Mas, juga nanti teman-teman penonton dan yang di luar mungkin juga mau tahu usaha yang Mas Sandra geluti Mas ya. Saya mau sedikit diskusi nih Mas, untuk tambahan ilmu saya dan teman-teman juga. Saya mau diskusi dan wawancara, nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa Mas, ya Mas. Mas Sandra, apa nama usahanya Mas? Nama usahanya Speed Mozzarella Mas. Kalau bahasa gaulnya kayak gitu, corn dog mozzarella gitu Mas. Corn dog sulit kali Mas. Iya Mas. Yang Mas. Kan nggak yang
maaf yang dok yang Enggak ini, mas, 100% halal sudah halal Oh. ini mas. Oke mas, Mas Sandra udah memulai usaha ini ya sejak kapan ya mas? Kita baru buka usahanya mas sekitar 2 minggu ini lah mas. 2 minggu ini. Iya 2 minggu ini. Berarti memulai baru, berarti nggak melanjutkan berarti mas ya? Ini memang terjun ke dunia usaha pertama sekali, atau mas sudah ada buka usaha stick ini di kota lain mungkin? Enggak mas, kita baru buka sekarang ini baru ini yang pertama kita buka usaha gitu mas. Pertama mas ya, Iya. berarti ini pengalaman awal. Ya mas ya. Kira-kira untuk buka usaha ini dari jam berapa aja mas ini bukanya? Kita bukanya dari jam 2 siang mas, sampai jam 9 malam gitu. Sampai jam 9 malam. Iya 9 malam. Itu memang dijadwalkan harus sejam segitu atau memang tergantung ini, tergantung kondisi ini? Kita tergantung kondisi juga mas, kadang-kadang nyampe jam 8 kalau bahannya udah habis semua. Nyampe jam 8 mas, kadang kan ada juga habis selama 2 minggu ini, kadang cepat habis gitu mas. Sebelum jam 9 udah habis udah ya? habis gitu, nggak ditentukan sampai jam 9 gitu mas. Berarti kalaupun belum habis bisa jadi jam 10, 11 bisa Iya. jadi mas ya? Kita nyampenya sampai jam 10 aja mas. Enggak Soalnya sampai besok kan kita mau kuliah gitu mas. Mas Sandra masih kuliah? Iya masih kuliah mas. Gitu. Iya. Berarti buka usaha, kuliah juga. Berarti Buka usaha sambil kuliah gitu buka mas. usaha sambil kuliah. Iya. Jarang loh mas yang mau begitu, apalagi anak-anak muda sekarang. Mas udah berkeluarga nih? Belum mas. Belum Kita berkeluarga. Belum. Kita belum keluarga mas. Kadang kan ada mahasiswa juga udah berkeluarga, buka usaha gitu. Enggak mas, kita masih single gitu mas. Berarti pagi sampai siang kuliah mas? Iya mas. Berarti Kita dari paginya kuliah sampai siang. Nanti kalau habis siang nanti baru kita jualan gitu mas. berarti nanti ini mas kuliah biaya sendiri? Iya betul mas. Iya kita gitu. biaya sendiri. Berarti nanti kalau ada usaha ini berjalan lancar, ada pendapatan dari itu, berarti itu yang untuk membiayai gitu. Iya betul mas. Iya. Mas Sandra aslinya memang dari kota Sungai Penuh Jambi ini berarti mas? Bukan mas, bukan. Kita dari Sumatera Barat mas, dari Sumatera pesisir. Barat. Iya dari pesisir selatan mas. Aslinya memang ininya kecamatannya di mana? Kecamatannya kita di Lunang mas. Dari Lunang. Iya pesisir selatan di Lunang mas. Oke. Ya untuk pendapatan kira-kira dalam sehari itu mas mengantongi uang berapa itu mas? Kita kalau untuk rata-ratanya mas kita habis 35 sampai 40 porsi mas per harinya gitu. Jadi rata-rata pendapatannya itu kita kan jual satu porsinya 15 gitu mas. 15.000. Iya 15.000. Jadi sekitar 400-500 lah per hari gitu mas. Itu omset ya mas ya? Iya Sehari ya? Iya. Baru 2 minggu udah segitu mas? Iya alhamdulillah ya mas. Luar biasa ini mas. Udah jalan nih targetnya memang anak-anak atau dewasa atau yang udah tua-tua atau gimana mas? Kebanyakan anak-anak muda gitu mas, dari kelas dari SD, SMP, SMA sampai yang anak-anak kuliah gitu mas yang beli gitu. Berarti usahanya nih sama pacarnya? Iya mas, kadang-kadang dibantu pacar gitu mas. Tapi untuk pengelolaan memang sendiri? Iya pengelolaan sendiri mas. Pendanaan juga? Pendanaan ya dibantu sama teman gitu kan, jadi dia yang mengasih pendanaan gitu kepada kita, jadi nanti hasilnya itu kita
Ada bagi hasil. Bagi hasil gitu mas. Ya. Ini mas, kan Mas Sandra kan mahasiswa, Ya. juga baru terjun ke dunia usaha. Teman-teman mungkin banyak yang ingin tahu, anak muda zaman sekarang kan banyak yang gengsi nih mau jualan, Ya. kadang berurusan dengan modal yang tidak ada, gengsi yang tinggi, kadang orang tua yang tidak mengizinkan, mau meminta, mau menyuruh bahkan ya, untuk menjadi pegawai. Saya mau tahu nih mas, teman-teman di luar sana mungkin juga mau tahu apa ini mas, kenapa Mas Sandra mau terjun ke dunia usaha, apa motivasinya mas? Iya, kita kan kuliah gitu ya mas ya. Kita kuliah, jadi jangan hanya terfokus kepada orang tua gitu mas. Jangan kita terfokus dengan keluarga untuk pembiayaan kuliah kita gitu ya mas ya. Jadi kita cobalah untuk mengambil peluang itu mas untuk berwirausaha gitu, untuk tambah-tambah nanti di kuliah kita gitu mas. Untuk mandiri mas ya. Iya, mendanai kuliah kita gitu mas. Berarti selama ini dari awal kuliah sampai sekarang biaya sendiri? Iya betul mas ya. Oh, luar biasa ini mas. Mas Sandra kan masih muda. Iya. Apalagi tadi jualannya di ruko mas? Bukan mas. Kita jualannya di tenda gitu mas. Oh di Pakai, tenda? iya pakai tenda gitu. Oh di lapangan atau di mana? Di pinggir jalan mas, pakai tenda. Oh di pinggir jalan? Iya. Iya mas, ini masih muda nggak gengsi? Enggak mas, kenapa gengsi mas? Kan halal mas. Gitu, kadang kan ada juga nih mas, masih muda belum punya istri, kadang kan tingkat gengsi ini lebih tinggi dari kebutuhan gitu. Bukan mas, kalau kita bukan orang yang kayak gitu mas. Pacarnya nggak marah mas? Enggak mas, kita kan punya pacar gitu harus mensupport gitu mas. Saling support. Iya, saling support gitu mas, saling dukung lah kayak gitu. Ya selama 2 minggu berjalan ini dan dari awal memulai usaha, kira-kira untuk mengembangkan usaha mas, kira-kira ada kendala nggak mas? Ada mas, kendalanya yaitu kita, apalagi awal-awal usaha kan kita butuh modal gitu mas. Ya untuk melanjutkan usaha kita gitu mas. Tapi tetap jalan mas ya. Iya. Saya mau pengen tahu nih mas, untuk usaha kira-kira kita butuh cari uang dulu banyak baru buka usaha atau gimana nih mas? Enggak mas, kita kan harus membaca peluang gitu mas. Saya pribadi, saya kan punya kenalan gitu mas. Jadi kenalan itu kita coba untuk berdiskusi dengan kenalan, dengan teman kita itu. Jadi dia mau kayak gitu mas untuk mendanai kita untuk berwirausaha gitu. Iya. Saya lihat dari cerita Mas Sandra, selama 2 minggu kan omsetnya udah hampir 500, bahkan bisa jadi lebih mas ya. Iya alhamdulillah. Iya, saya lihat ini peluang prospek yang cukup bagus ini mas. Apalagi tadi Mas Sandra bilang salah satu kendala untuk mengembangkan adalah masalah keuangan. Iya betul. Seandainya nih mas, saya punya uang nih, saya mau invest boleh nggak nih? Boleh banget mas. Oh iya. Boleh mas. Nanti mana tahu kan nih teman-teman yang di luar, penonton juga yang mau invest, nggak apa-apa nih mas? Nggak apa-apa mas, boleh banget itu mas. Itu bersyukur banget kalau ada investasi kayak gitu mas. Berarti nanti ada bagi hasil gitu ya? Iya, pakai bagi hasil gitu mas. Kita pun teman itu yang mendanai kayak gitu kan, kita juga bagi hasil gitu mas. Seandainya nanti dari luar ada yang mau invest, berarti bisa hubungi Mas Sandra atau hubungi saya. Nanti yang di luar menghubungi saya nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa mas. Nanti saya kontak aja mas ya? Iya mas, boleh mas. Iya, saya lihat memang ini prospek yang cukup bagus. 2 minggu udah omsetnya udah
500.000 nih Mas. Ini peluang untuk mengembangkan ke depan juga nih Mas. Mungkin bagi penonton juga yang ingin berinvestasi ke usahanya Mas Sandra ini, nanti bisa hubungi saya atau hubungi Mas Sandranya sendiri. Nanti masalah bagi hasil atau bagaimana prosedur selanjutnya nanti bisa dibicarakan di belakang. Oke Mas, kalau begitu saya sudah sedikit banyaknya mendengar cerita dan bagaimana Mas memulai usaha ini. Tidak sempurna rasanya saya pulang kalau hanya mendengarkan cerita. Saya mau lihat usaha Mas Sandra, lokasinya boleh nggak nih Mas? Boleh Mas, boleh. Sekarang nih Mas ya? Iya, boleh Mas, silakan Mas. Ayo Mas. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi tempat Mas Sandra berjualan stik mozzarella. Ini usaha yang luar biasa. Baru 2 minggu berjualan, omset sudah mencapai 500.000-an. Sekarang kita dapat melihat langsung proses pembuatan stik mozzarellanya hingga siap saji. Stik mozzarella ini terdiri dari berbagai varian rasa, dari banana, coklat, tiramisu, green tea, dan vanilla. Teman-teman yang ingin berinvestasi dan bekerja sama untuk mengembangkan usaha ini bisa hubungi Mas Sandranya atau hubungi saya juga tidak apa-apa. Nanti akan saya hubungkan sama ownernya. Anak-anak muda harus berani terjun, berani memulai, dan berani untuk melakukan. Kita mesti banyak belajar sama pelaku UMKM yang ada di sekeliling kita. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita mesti belajar dari hal-hal kecil agar kita sadar bahwa orang besar mereka tumbuh dari proses-proses kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.